Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk faqihu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama Islam. Kesempatan dari Allah ini marilah kita gunakan sebaik dan semaksimal mungkin. Mungkin panjenengan punya waktu atau kesibukan lain, tapi mengikhlaskan diri dan hati untuk sejenak berada di masjid ini, terlebih guna menuntut ilmu agama Islam, wabil khusus ilmu tentang Al-Quran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu surat yang insya Allah seluruh jamaah juga sudah hafal. Surat ini dikasih nama sebagai surat Al-Ma'un. Surat ini kalau di Indonesia mungkin terkenal dengan awal-awal Muhammadiyah itu ada, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan hampir setiap pekan membahas satu surat ini, yaitu surat Al-Ma'un. Selain itu, Al-Ma'un juga mengandung sisi keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Kita awali dari cerita di balik diturunkannya surat Al-Ma'un kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, di zaman kafir Quraisy Mekah, pemuka-pemuka agama atau orang-orang musyrik itu hampir setiap pekan, setiap minggu atau sebulan sekali minimal dia punya ritual menyembelih kambing. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan itu punya ritual sering menyembelih kambing sebulan sekali minimal. Dan saat kambing itu disembelih oleh orang-orang musyrik kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu, kemudian dimasak bareng-bareng dan dimakan bersama-sama. Saat makan kambing itu, Abu Jahal, orang-orang hebatnya orang musyrik itu kedatangan
salah satu anak yang yatim, anak kecil. Ya. Datang mau ikut makan Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena Abu Jahal dan kawan-kawan itu sedang asik makan daging kambing, kemudian orang kafir Quraisy itu tidak menerima kedatangan anak kecil ini yang yatim. Kemudian sebagian dari orang yang makan itu mengambil kayu, kemudian menakut-nakuti anak dan mengusir supaya anak kecil itu tidak ikut makan bersama pemuka kaum kafir Quraisy. Akhirnya anak itu gak jadi ikut makan dan pergi. Maka kisah itu sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian melalui malaikat Jibril menurunkan surat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Itu cerita di balik turunnya surat Al-Ma'un. Ayat yang pertama, Allah berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya adalah, tahukah kalian, kamu, siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ini adalah pertanyaan dari Allah yang memang ketika Allah ingin menjelaskan sesuatu, cara Allah adalah dengan bertanya. Maka kalau kita pengen ngasih nasihat ke anak, pengen mengajari anak itu ilmu, misal seorang guru juga mengajari kepada murid-muridnya, salah satu metode yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengajari kita adalah dengan bertanya di awal terlebih dahulu, dan itu dipakai dalam pendidikan. Al-Quran 1500 tahun yang lalu sudah menggunakan cara mendidik anak dengan cara bertanya terlebih dahulu. Dan banyak Bapak Ibu sekalian surat yang diawali dengan pertanyaan. Mal-Qari'ah dan lain sebagainya, banyak, termasuk ayat ini, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Kalau Allah itu bertanya di dalam Al-Quran, biasanya pertanyaan dari Allah itu tidak bisa kita jawab, ya. Tidak bisa kita jawab. Ini cuma cara Allah agar kita itu fokus apa yang akan disampaikan oleh Allah setelahnya. Tidak bisa kita jawab. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah mau kita jawab? Tidak bisa. Apa itu Al-Qari'ah? Tidak ada yang bisa jawab. Siapa orang yang mendustakan agama? Tidak ada yang bisa jawab. Karena Allah tahu kita tidak bisa jawab, maka Allah terangkan pada kalimat selanjutnya. Siapakah orang yang mendustakan agama itu? Alladzi yadu'ul yatim. Ya. Pertanyaan yang pertama itu juga merupakan sebuah keheranan dari Allah. Allah itu sebetulnya heran, kok ada manusia yang tidak percaya dengan kiamat. Dan memang kaum kafir Quraisy Mekah itu punya salah satu ciri yang kuat di dalam hatinya, dia tidak menerima akan ada kiamat. Maka juz amma hampir sepertiganya bahas tentang kiamat. Karena juz amma kebanyakan diturunkan oleh Allah untuk orang kafir yang ada di Mekah. Ya, kebangetan kok ada orang yang yukadzibu biddin, selama hidupnya dia tidak percaya kalau kiamat itu ada.
Dan orang yang tidak percaya kiamat itu punya tanda nih jemaah sekalian. Ya. Tandanya yang pertama, yadu'ul yatim. Ya. Yadu'u itu bisa bermakna menghardik, bisa bermakna memanggil. Kok memanggil? Karena kebiasaan orang kafir Quraisy itu ketika ada anak yatim sukanya dipanggil. Misalkan ada anak si A yatim, dipanggil oleh orang kafir Quraisy, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih sangu, hanya dipanggil kemudian diperintahkan untuk membersihkan rumahnya, beli makanan yang ada di pasar, membantu pekerjaannya tanpa dikasih upah sedikit pun. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka terhadap cara orang kafir Quraisy Mekah memperlakukan anak yatim yang seperti itu. Siapa orang yatim? Man mata abuhu hatta yablig. Orang yang ditinggal mati oleh bapaknya sampai dia balik. Itu yang dinamakan sebagai anak yatim. Ya. Sampai dia balik. Kalau dia sudah balik, statusnya bukan yatim. Kalau gitu tidak usah kita bantu, tetap kita bantu. Tapi pahala kita berbeda dengan anak yang ditinggal meninggal oleh bapaknya, tapi dia belum balik. Itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pahala yang paling besar. Kalau sudah balik, tetap dapat pahala. Ya. Tapi hitungannya beda dengan anak kecil belum balik, ditinggal meninggal oleh bapaknya. Ya. Apalagi kondisinya miskin. Tapi kadang ada anak yatim yang mohon maaf nih, nakal. Kadang-kadang ada. Terus bagaimana kalau seperti itu? Karena kita membantu itu statusnya bukan dia nakal atau rajin atau pinter. Kita bantu itu statusnya dia adalah anak yatim. Itu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada syarat di sini. Oh, kalau yang nakal nggak usah dibantu. Kalau yang rajin, anak yatimnya itu baik, baru dibantu. Betul. Tapi semua anak yang statusnya itu yatim, hukumnya bagi kita membantu adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah berarti kalau ada lingkungan di sekitar kita ada satu anak yatim tidak bisa makan, tidak bisa melanjutkan sekolahnya, tidak bisa melanjutkan kehidupannya, berarti satu lingkungan itu semuanya berdosa. Tapi kalau ada anak yatim di lingkungan kita sudah ada satu orang yang membantu, maka yang lainnya gugur kewajiban membantu anak yatim tersebut. Minimal harus ada satu orang yang menanggung biaya hidupnya anak yatim sampai dia balik dan dia bisa mencari nafkah sendiri. Yatim. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat cinta terhadap anak yatim. Ini sekaligus juga peringatan bagi kita semuanya yang biasanya berdonasi. Kita harus pastikan kalau niat kita pengen membantu anak yatim, benar-benar tempat yang kita tuju adalah tempat yang mengelola anak yatim, bukan fakir miskin, beda. Atau kita yang sebagai penyedia layanan donatur misalkan kita punya sebuah yayasan, menariknya untuk yatim, padahal yang dikelola adalah anak yang kurang mampu. Statusnya beda di dalam agama Islam. Yatim adalah satu, tidak punya bapak, ditinggal meninggal oleh bapaknya, dan dia belum balik. Hanya itu. Dan itulah yang disebut yatim dalam Islam.
kalau ditinggal ibunya tidak yatim di dalam Islam, atau bahkan ditinggal pergi oleh ayahnya, tidak diasuh lagi oleh ayahnya, tapi ayahnya masih hidup, tidak statusnya. Nah, statusnya itu bukan yatim. Yatim hanya satu, bapaknya sudah pasti meninggal dan kondisinya belum balik. Itu yang pahalanya sangat besar ketika dibantu oleh seseorang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, orang yang tidak percaya kiamat itu akan timbul satu, dia tidak suka terhadap fakir, tidak suka terhadap anak yatim, dan yang kedua yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau mendorong seseorang, memberikan saran seseorang, menginspirasi seseorang untuk ngasih makan orang miskin. Ngajak saja tidak mau. Yahuddu itu mendorong, ngajak. Maka kalau ngajak itu harusnya bukan hanya orang kaya, orang miskin pun bisa ta'amul miskin. Ngajak orang yang kaya, ini ada saudara kita yang kurang mampu dibantu. Nggak usah ngasih makanan kalau kita tidak punya kelebihan harta, tapi yahuddu ala ta'amil miskin, ajak orang lain, minimal ajak, minimal umumkan, ini loh ada saudara kita yang miskin, ayo dibantu, minimal ngajak. Syukur-syukur mau mengeluarkan sebagian harta untuk membantu orang miskin. Dan kalimatnya menarik, ta'amul miskin, makanannya orang miskin. Berarti di dalam harta yang kita miliki itu ada sebagian dari harta kita makanannya orang miskin. Dan itu kita harus berikan minimal zakat fitrah, minimal kalau harta kita belum mencapai nisab. Ya alhamdulillah kalau kita bisa sedekah, alhamdulillah, terlebih bisa infak, tapi minimal sebagai orang muslim zakat fitrah ketika bulan Ramadan itu wajib kita keluarkan. Allah hanya pengen itu. Dan zakat fitrah itu jumlahnya sangat kecil, 2,5 kilogram kurang lebih. Kalau diuangkan 30.000 atau 40.000 1 tahun sekali. Allah hanya minta itu, selebihnya sunnah. Kalau harta kita pas-pasan, tapi kalau mencapai nisab dan sudah haul, ya harus kita keluarkan lebih. Kalau tidak mau membantu anak yatim, ngasih makan orang miskin, kita sama dengan orang kafir Quraisy yang tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu diceritakan sangat banyak di dalam Al-Quran, dan Allah menceritakan dengan cara yang ngeri-ngeri. Kita akan belajar nanti di juz amma, mengerikan kiamat itu, betul-betul mengerikan. Allah nggak main-main kalau kiamat. Ayatnya itu kasar. Misalkan yang dibaca Mas Tri tadi, mata allakum walian amikum faida ja'atis sohoh yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi. Orang kalau sudah datang hari kiamat, dia nggak peduli ayah kandungnya, nggak peduli ibu kandungnya, yang penting saya selamat. Yauma idin sya'nu yughni, ya Allah, kiamat. Kalau perlu anakku masuk neraka, masukkan neraka ya Allah, yang penting saya selamat. Itu keadaan yang Allah ceritakan di hari kiamat, sampai seperti itu. Dan orang kafir tidak percaya dengan cerita itu. Ada tiupan sangkakala, ada yaumul mizan, semuanya ada di juz amma. Sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha, zulzilah itu dikocok buminya.
kayak dadu yang dimasukkan ke dalam kaleng terus dikocok. Itu keadaan bumi di hari kiamat, bukan gempa biasa. Baru-baru ini gempa di Kolombia, ya, hanya 7 sekian skala Richter. Tapi kalau kiamat buminya dikocok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang kafir tidak percaya cerita itu. Pokoknya kehidupan ini setelah meninggal ya sudah, tidak ada hari pembalasan. Nah, kita kalau tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim, sama dengan yukadzibu biddin. Ya, berat sekali surat ini. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan diulang-ulang surat ini. Ya. Kenapa Allah gunakan ta'amul miskin? Kenapa tidak ngasih uang kepada fakir miskin? Kenapa makanan? Karena makanan itu derajatnya lebih tinggi daripada uang di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di kota Madinah, yang diperintahkan untuk umat Islam pada saat itu bukan bagikan uang, bagikan dinar, tidak. Tapi Rasul sampaikan itta'amut ta'am, bagilah makan makanan. Karena makanan itu dalam agama Islam lebih dihargai daripada uang. Karena uang itu potensi maksiatnya besar. Tapi kalau makanan kecil potensi maksiatnya. Ya, makanya zakat fitrah itu kalau bisa makanan pokok, beras kalau bisa. Kalau bisa harus beras kalau bisa. Fitrah, apalagi fitrah namanya saja sudah makanan pokok sehari-hari yang kita makan. Dan itu selalu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasihlah makanan, kasihlah makanan. Ya, terlebih kepada orang miskin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Fawailul lil musallin. Ya, Allah lanjutkan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Sering disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh yang lain. Wail itu adalah salah satu, yang pertama, wail itu adalah salah satu nama dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana neraka wail itu bentuknya seperti jurang, yang ketika manusia itu dilemparkan ke jurang itu sampai dasarnya sekitar 70 tahun. Orang meloncat dari gedung lantai 100 itu nggak ada 1 menit sampai lantai. Ya, wail itu kalau orang loncat dari atas sampai ke dasarnya butuh waktu 70 tahun. Dibayangkan sendiri Bang, tidak usah dihitung berapa hari. Itu dalamnya neraka wail. Rasulullah SAW menceritakan seperti itu. Celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu bisa bermakna lahun. Lahun itu main-main. Celaka orang yang terhadap sholatnya dia sahun, main-main. Oh, bahaya nih. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan sahun itu lahun, orang yang main-main terhadap sholatnya. Dan ayatnya bukan alladzina hum fi sholatihim, tapi alladzina hum an sholatihim, terhadap sholatnya dia main-main. Untung ayatnya seperti ini, Pak. Kalau ayatnya alladzina hum fi sholatihim sahun, bahaya kita. Kadang kalau ayatnya fi sholatihim sahun berarti orang yang main-main di dalam sholatnya, ketika mengerjakan sholat pikirannya kemana-mana. Untung ayatnya nggak seperti itu dan Allah faham.
Kalau manusia sholat itu godaannya besar. Ya, terhadap sholatnya itu sahur, main-main waktunya, kemudian keikhlasannya. Beberapa ulama tafsir mengatakan sahun adalah orang yang ketika ada orang lain dia sholat, tapi ketika sendiri dia tidak sholat. Ya, itu salah satu maknanya sahun. Sholatnya fokus, khusyuk, tapi karena ada orang lain, ada bosnya, ada rekan kerjanya, ada keluarganya, dia sholatnya luar biasa. Tapi kalau sendiri menurut para ulama dia nggak sholat. Nah, itu sahun. Dikatakan oleh Allah orang yang seperti ini yang akan masuk di neraka wail. Dan musallin itu kata benda, dan di dalam bahasa Arab kalau kata benda itu menunjukkan rutinitas yang senantiasa dia lakukan. Artinya orang yang rutin melaksanakan sholat itu masih berpeluang wail, celaka. Musallin itu kan orangnya yang sholatnya sudah terus menerus, tapi karena ditunda niatnya bukan karena Allah dan lain sebagainya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang akan masuk di neraka wail. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salat itu merupakan salah satu pondasi dasar umat Islam dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan kalau orang ini sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lainnya dihitung baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi sholat. Yang membedakan orang beriman dan orang non-muslim, sholat, hanya sholat. Dan perintah sholat itu, hadirin jamaah sekalian, itu datang pada momen yang luar biasa. Adanya sholat 5 waktu itu diawali dengan momen yang sangat bersejarah dalam agama Islam. Bukan tentang Isra Mi'rajnya, tapi sebelumnya. Karena pada saat itu umat Islam yang ada di kota Mekah sedang mengalami pemboikotan, tidak boleh keluar dari kota Mekah. Dan suplai makanan untuk orang muslim di-stop oleh orang kafir, tidak boleh mendapatkan makanan selama 3 bulan. Jadi 3 bulan orang muslim hanya makan seadanya. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang awal-awal masuk Islam, termasuk Abu Bakar, Khadijah dan lain sebagainya. Hartanya habis untuk makan. Maksudnya makanannya, uangnya ada, tapi nggak boleh beli makanan kepada orang kafir, di stop oleh orang kafir. Nggak boleh, orang muslim tidak boleh membeli makanan di kota Mekah dan tidak boleh keluar dari kota Mekah 3 bulan. Ya, masyhur ceritanya sampai para sahabat Nabi mohon maaf, kotoran yang dikeluarkan warnanya sama dengan warna daun ketika dimakan. Jadi makannya daun-daunan karena makanan sudah habis. Bahkan sebagian sahabat Nabi yang punya sandalnya dari kulit itu direbus, dimakan sandalnya, kotorannya hitam. Sampai detik ini kalau diteruskan, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau ini terus habis umatmu, mati kita. Dan sahabat-sahabat Nabi mengatakan, ya Muhammad, ya Nabi, tolong mintakan kepada Tuhanmu. Ini sudah masa kritis, nggak ada makanan lagi, sandal sudah habis, daun-daun sudah nggak ada. Maka Rasulullah SAW saat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pergi dari kota Mekah ke Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah
sholat 5 waktu. Jadi awal-awal Islam Nabi tidak mengerjakan sholat terlebih dahulu karena belum ada perintahnya. Ya. Jadi sholat ini merupakan solusi bagi setiap umat muslim yang punya masalah apapun dan sebesar apapun masalahnya. Karena sholat itu adalah perintah yang lahir dari sebuah masalah yang besar. Seolah-olah Allah ingin ngasih penjelasan, solusi masalah kamu nggak makan adalah sholat. Ternyata setelah perintah itu didapati oleh Nabi Muhammad dan diamalkan kepada seluruh orang muslim pada saat itu yang jumlahnya belum ada 100 orang ya, setelah itu orang kafir Quraisy mengizinkan umat Islam untuk membeli dan mendapatkan makanan dari luar. Ini memberikan indikasi besar bahwa sholat itu punya nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi lahirnya sholat itu luar biasa. Kalau panjenengan punya masalah apapun, bandingkan dengan masalah keuangan Nabi Muhammad SAW, nggak makan 3 bulan. Makanan normal, makanannya nggak normal semuanya 3 bulan ya. Kalau kita uang nggak ada tapi makanan ada, aman Pak. Tapi kalau uang ada makanan tidak ada, terus pripun kita melanjutkan kehidupan ini? Nggak bisa. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nabi Muhammad dikasih masalah yang sangat besar, tidak bisa makan, sampai ada perintah sholat dan kemudian bisa makan lagi ya. Ini sholat merupakan satu-satunya solusi terhadap masalah yang kita miliki, sebesar apapun masalahnya ya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Ini juga sering disampaikan oleh para mubalik, para ustadz yang lain. Riya, mengerjakan sesuatu bukan karena Allah dan meninggalkan sesuatu bukan karena Allah ya. Kadang yang kedua lupa. Riya itu kadang kita berpikirnya sholat karena ada orang lain, kita meninggalkan maksiat karena ada orang lain juga riya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau misalkan kita mau sholat sunnah kok nggak kepenak ada orang lain, nah, itu masuk di dalam bagian riya ya. Wah, saya kok nggak kepenak ya ada orang lain, nggak usah sholat lah. Tidak boleh seperti itu ya. Karena kita tidak sholat meninggalkan sunnah sholat itu karena orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak sholat sunnah, ya sudah nggak sholat sunnah. Bukan disebabkan oleh ada orang tertentu, nggak enak dengan orang tertentu. Wah, ini bahaya. Ya, mepet-mepet riak. Bukan hanya mengerjakan sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu masuk ke dalam alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan orang yang tidak mau menolong orang lain dengan barang yang berguna. Allah itu luar biasa ya Bapak sekalian. Allah itu kalau ngasih ukuran itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sempurna kebaikan seseorang sampai dia memberikan sesuatu yang dia cintai. Ukurannya berat. Kita punya barang yang murah, tapi kita sayang terhadap barang ini. Kita lebih baik ngasihkan uang yang besar daripada barang yang kita cintai. Tapi ukuran Allah tidak seperti itu. Kalau kamu berani melepaskan harta yang paling kamu cintai
tanalul birra, sempurna kebaikanmu. Wah, ini ukuran berat sekali, tidak ada nominalnya. Memang Allah paham banget dengan kita semuanya. Ya. Jadi tidak semuanya nominal yang besar, nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin harta itu kita cintai dan kita berani menyerahkannya untuk orang lain, untuk infak sedekah, semakin sempurna kebaikan kita. Ada seorang sahabat Nabi namanya Tolhah bin Ubaidillah, mendengar ayat ini, dia langsung lari kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, apakah benar ukuran sempurna kebaikan seseorang adalah menginfakkan apa yang dia cintai? Nabi mengatakan, betul. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surat Al-Imran. Ya Nabi, saya punya kebun kurma. Ini kebun adalah kebun yang paling saya cintai di antara kebun-kebun saya yang lainnya. Saya akan wakafkan kebun ini untukmu ya Nabi. Itu para sahabat Nabi. Datang ayatnya langsung praktek. Ini kebun tempatnya persis di depan Masjid Nabawi. Sekarang jadi masjid. Ya Nabi, ini kebun yang luar biasa. Lokasinya strategis, sangat subur. Setiap tahun panen kurma yang sangat berlimpah. Ini aku infakkan kepadamu ya Nabi. Nabi mengatakan, wahai Tolhah, jangan dulu. Kasihlah kepada keluargamu. Karena orang terbaik yang menerima infak adalah keluarga kita. Maka Tolhah cari keluarganya, dikasihkan kebun ini kepada keluarganya. Belum ada satu hari ayat ini turun, langsung dipraktekkan oleh para sahabat. Ini menandakan bagaimana keimanan seorang sahabat luar biasa. Wa yamna'unal ma'un. Kalau kita bisa ngasih, ya misalkan mobil, tapi kita cinta terhadap motor kita, wah itu berat. Mobil mudah kita lepas, tapi karena kita sayang banget dengan motor kita, wah kalau kita berani lepas, lantanalul birra, ya, sempurna kebaikan kita. Berarti ukuran Allah itu luar biasa. Untuk mencapai derajat pemberian yang sempurna itu ukurannya bukan nominal, bukan harta yang bisa diuangkan, tapi ukurannya adalah mana harta yang paling kita cintai. Kalau itu berani melepas, kata Allah, sempurna kebaikan seseorang. Wa yamna'unal ma'un, sehingga dia memberikan sesuatu yang menurut dia paling berharga. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Al-Ma'un ini surat yang familiar ya kita dengar. Dan cerita di balik turunnya Al-Ma'un luar biasa. Ada anak kecil yang diusir oleh pembuka kaum kafir Quraisy Mekah, dan kemudian anak kecil itu menghadap Nabi, ditolong oleh Nabi karena beritanya sampai kepada Nabi, dan Allah turunkan ini sebagai cambuk, sebagai motivasi bagi kita sebagai umat Islam. Kalau tidak mau Allah samakan dengan orang yang mendustakan hari kiamat, minimal ajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Ajak, tidak usah ngasih, ajak aja dulu. Kalau nggak punya harta, kalau punya harta kasihlah. Harta lebih, santuni anak yatim. Fokus terhadap sholat kita. Makanya surat Al-Ma'un ini mengandung hablum minallah, hubungan kepada Allah dengan sholat, dan hablum minannas dengan membantu orang miskin ngasih makan, dan membantu anak yatim dengan ngasih sebagian harta yang kita miliki. Nah, ini sering disampaikan. Saya yakin panjenengan semuanya sudah pernah mendapatkan materi Al-Ma'un ini. Karena surat ini sangat sempurna dari segi hablum minallah,
dan hablum minan nas. Mudah-mudahan bermanfaat hadirin jamaah rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.